Hello everyone, let me introduce myself. My name is Alicia Setianingsih. I am from the Accounting Program Study with NPM 25412058. Now I will continue my discussion of the Business Mathematics course. This time I'll be discuss the supply functions. To better understand it, let's take a look at these explanations. Baik, pertama-tama kita akan pahami dulu apa sih definisi fungsi penawaran itu. Menurut George Menkew, penawaran atau supply adalah kuantitas dari setiap barang atau jasa yang akan dan mampu dijual oleh penjual. Nah, fungsi penawaran juga diartikan sebagai representasi dari hukum penawaran, yaitu hubungan positif antara harga barang dengan kuantitas yang ditawarkan, dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Jadi, fungsi penawaran atau supply adalah suatu fungsi yang menunjukkan bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Nah, fungsi penawar ini digunakan produsen untuk menganalisa berapa banyak sih barang yang diproduksi. Selanjutnya adalah hukum penawaran atau law of supply. Menkew menjelaskan hubungan fundamental antara harga dan kuantitas yang ditawarkan, yang dikenal sebagai hukum penawaran dengan asumsi segala hal lain tetap atau ceteris paribus. Jadi hukum penawaran itu berbunyi ketika harga suatu barang itu naik, maka kuantitas yang ditawarkan dari barang tersebut itu meningkat. Dan sebaliknya, ketika harga itu turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga turun. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor fungsi penawaran. Nah, faktor-faktornya itu ada 10. Kita akan bahas satu persatu. Dalam ilmu ekonomi, faktor-faktor fungsi penawar ini hanya perubahan harga barang itu sendiri yang menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Nah, semua faktor lainnya itu menyebabkan pergeseran seluruh kurva penawaran ke kanan atau peningkatan penawaran. Dan ke kiri itu adalah penurunan penawaran. Yang pertama, yaitu harga barang itu sendiri. Jadi, faktor yang pertama ini pergerakannya di sepanjang kurvanya itu positif atau berbanding lurus, sesuai dengan hukum penawaran, yaitu produsen akan bersemangat menawarkan barang lebih banyak jika harga jualnya itu tinggi, karena keuntungan atau profit yang didapat juga itu lebih besar. Nah, contohnya seperti ketika harga emas naik, perusahaan tambang akan meningkatkan produksi atau kuantitas yang ditawarkan untuk memaksimalkan laba. Faktor yang kedua adalah bencana alam. Pergeseran kurvanya yaitu negatif atau berbanding terbalik. Bencana alam itu seperti banjir, gempa, kekeringan, dan merusak fasilitas produksi, mengganggu rantai pasok, atau menghancurkan bahan baku, terutama hasil pertanian. Nah, ini nih akan menyebabkan kerugian dan penurunan kapasitas produksi. Contohnya itu banjir besar merendam sentra pertanian bawang. Nah, pasokan bawang ini akan terganggu, sehingga penawaran bawang di pasar itu akan menurun drastis. Dan itu akan menyebabkan kurva bergeser ke kiri atau terjadinya penurunan penawaran. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah peningkatan jumlah penjual atau produsen. Berarti, ini akan ada lebih banyak input yang akan digabungkan dan lebih banyak output yang akan dihasilkan dan tersedia untuk dijual. Nah, pergeseran kurva ke kanan atau peningkatan penawaran. Nah, sebaliknya, penurunan jumlah penjual atau produsen. Misalnya, karena ada perusahaan yang bangkrut atau keluar dari pasar. Berarti, total kapasitas produksi itu pasar akan berkurang. Nah, ini adalah pergeseran kurva ke kiri atau penurunan penawaran. Selanjutnya adalah faktor yang keempat, yaitu harga barang pengganti. Nah, ini kurvanya adalah pergeserannya negatif atau berbanding terbalik. Jadi, jika harga barang lain yang dapat diproduksi dengan sumber daya yang sama atau substitutes in productions naik, produsen akan mengalihkan sumber dayanya ke sana. Contohnya, seorang petani mempunyai lahan untuk menanam jagung atau kedelai.
Nah, jika harga jagung naik dengan tajam, petani ini akan mengurangi penawaran kedelai atau kurva penawaran kedelai bergeser ke kiri untuk beralih menanam jagung. Nah, faktor yang kelima yaitu biaya produksi atau harga input. Nah, pergeseran kurvanya yaitu negatif atau berbanding terbalik. Biaya produksi ini seperti kenaikan harga bahan baku, upah, tenaga kerja, atau biaya sewa yang akan menaikkan biaya total. Nah, jika biaya ini naik, maka labanya itu akan berkurang. Akibatnya, produsen akan mengurangi jumlah penawaran pada harga jual yang sama. Contohnya, jika harga biji kopi naik drastis, maka warung kopi atau produsen itu akan mengurangi jumlah cangkir kopi yang mereka tawarkan. Nah, ini akan menyebabkan kurva bergeser ke kiri atau menaikkan harga jualnya. Faktor yang keenam yaitu kemajuan teknologi. Pergeseran kurvanya itu positif atau berbanding lurus. Nah, kemajuan teknologi ini seperti inovasi teknologi yang membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan murah. Biaya produksi per unit itu akan turun, sehingga labanya akan meningkat. Contohnya, seperti penemuan mesin cetak baju atau direct to garment yang lebih cepat dan otomatis memungkinkan produsen pakaian menawarkan lebih banyak kaos dengan biaya yang lebih rendah, maka kurvanya itu akan bergeser ke kanan. Selanjutnya yang ketujuh adalah besaran pajak. Pergeseran kurva negatif atau berbanding terbalik. Pajak yang dikenakan pada produksi atau penjualan itu dianggap sebagai tambahan biaya. Kenapa? Karena kenaikan pajak itu akan mengurangi laba produsen. Contohnya seperti pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk kendaraan bermotor. Nah, produsen ini menganggap ini sebagai biaya, sehingga mereka itu akan mengurangi jumlah kendaraan yang ditawarkan. Maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Baik, faktor yang kedelapan yaitu perkiraan harga di masa mendatang. Pergeseran kurvanya itu negatif atau berbanding terbalik. Jika produsen memperkirakan harga barang akan naik tajam di masa depan, maka produsen ini akan menahan stoknya untuk dijual nanti karena demi laba yang lebih besar. Contohnya, produsen minyak sawit itu akan memperkirakan harga CPO akan melonjak itu bulan depan. Nah, mereka nih akan mengurangi penawaran CPO saat ini. Nah, baru ntar bulan depannya dia akan menaikkannya. Nah, kurvanya ini akan bergeser ke kiri. Yang kesembilan yaitu kebijakan pemerintah atau subsidi. Pergeseran kurvanya itu positif atau berbanding lurus. Subsidi adalah bantuan finansial dari pemerintah yang mengurangi biaya produksi. Jadi subsidi ini akan meningkatkan laba produsen. Contohnya, pemerintah itu memberikan subsidi pupuk kepada petani. Nah, biaya produksi padi itu akan turun sehingga petani ini bersedia menawarkan padi lebih banyak kepada produsen. Jadi kurva bergeser ke sebelah kanan. Dan yang terakhir adalah situasi politik atau keamanan. Pergeseran kurvanya itu negatif atau berbanding terbalik. Nah, situasi politik ini maksudnya adalah ketidakstabilan politik, konflik, atau kerusuhan dapat mengganggu proses produksi, distribusi, dan investasi. Nah, resikonya bisnis ini akan meningkat. Contohnya, adanya kerusuhan atau konflik di suatu wilayah menyebabkan jalur distribusi terputus dan pabrik tutup sementara. Maka hal ini menyebabkan produsen tidak dapat menawarkan barangnya ke pasar sesuai jadwal. Nah, kurvanya bergeser ke sebelah kiri. Selanjutnya adalah rumus fungsi penawaran. Karena hubungan antara harga atau price dan jumlah penawaran atau quantity adalah berbanding lurus atau positif, maka bentuk umum fungsi penawaran linearnya adalah QS sama dengan A plus B PS. QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS adalah harga yang ditawarkan, A dan B adalah konstanta. Lebih jelasnya, langsung saja kita pengerjaan soalnya.
Baik, sebelum kita membahas kurva penawaran, kita akan membahas dulu jenis-jenis fungsi penawaran. Jadi, fungsi penawaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penawaran individu. Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu produsen atau penjual terhadap suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Contohnya seperti seorang petani menawarkan 100 kg beras ketika harganya itu 10.000 per kilogram dan 150 kg ketika harganya itu naik menjadi 12.000 kg. Itu adalah penawaran individu. Nah, yang kedua adalah penawaran pasar. Penawaran pasar adalah penawaran yang merupakan gabungan dari seluruh penawaran individu di pasar terhadap satu barang atau jasa. Contohnya, petani A itu menawarkan 150 kg beras. Petani B menawarkan 200 kg beras dan petani C menawarkan 250 kg beras. Maka penawaran pasarnya adalah 150 ditambah 200 ditambah 250. Jadi 600 kg beras pada harga tertentu. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Jadi, kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga price suatu barang atau jasa dengan kuantitas barang atau key yang ditawarkan atau dijual oleh produsen pada periode waktu tertentu. Nah, kita lihat ini di sini gambarnya kurva permintaan. Arah atau slope positif itu adalah kurva selalu miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau hubungan searah, ini menunjukkan hubungan yang berbanding lurus atau positif antara harga atau price dengan kuantitas yang ditawarkan atau quantity. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Ini adalah contoh latihan soalnya. Diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 6 plus 3P. Hitunglah jumlah barang yang ditawarkan bila harga yang ditawarkan adalah 3 perak. Jadi kita langsung substitusikan saja ke dalam rumus fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan min 6 plus 3P. Dengan P-nya tadi sudah diketahui adalah 3 perak. Jadi QS sama dengan min 6 plus 3, P-nya tadi adalah 3, jadi 3 kali 3 yaitu 9. Jadi QS sama dengan min 6 plus 9 yaitu 3. Jadi dengan menawarkan harga 3 perak, jumlah barang yang ditawarkan adalah 3. Jadi, kesimpulannya adalah fungsi penawaran adalah representasi hubungan positif antara harga suatu barang dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sesuai dengan hukum penawaran yang menghasilkan kurva miring ke atas. Perubahan pada harga barang itu sendiri hanya menyebabkan pergerakan sepanjang kurva atau perubahan kuantitas yang ditawarkan. Sementara, faktor-faktor non-harga seperti biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, subsidi, dan jumlah penjual akan menyebabkan pergeseran seluruh kurva penawaran ke kanan jika penawaran itu meningkat, dan ke kiri jika menurun, yang mencerminkan perubahan total dan kemampuan produsen untuk memproduksi. Okay, that concludes our discussion of the function of supply. I hope this was helpful and easy to understand compared to the previous material. I apologize for any shortcomings and thank you for your attention.